Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Adelia, NPM 20010510133. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal bahasa Indonesia yang berjudul Pemakaian Huruf dan Kata. Pemakaian huruf itu ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian ada pemakaian huruf vokal, yaitu terdiri dari A, E, I, O, U. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf-huruf kecuali huruf vokal. Jadi ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian ada huruf diftong. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian ada huruf kapital. Huruf kapital bisa digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring bisa digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Kemudian ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Contoh yang kedua, ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Penulisan kata yang kedua ada kata turunan. Kata turunan dituliskan serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya, dikelola permainan. Atau ada lagi, imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Tapi unsur gabungan kata ditulis terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertanggung jawab, garis bawahi. Dan masih banyak contoh dari kata turunan yang lainnya. Kemudian ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis lengkap dengan tanda hubung. Contohnya anak-anak, sayur mayur. Kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata ditulis terpisah antar unsurnya. Contohnya duta besar, kambing hitam. Kemudian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan untuk mencegah kesalahpengertian. Kemudian ada suku kata atau pemenggalan kata. Suku kata sendiri ada banyak macamnya, bagiannya. Ada kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, kemudian ada kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada, kepada, kesampingkan, keluar, kemari, terkemuka.
Kemudian ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, betulkah, bacalah. Kemudian ada partikel pun yang ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun dan satu kali pun. Kemudian ada partikel pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, dan contoh yang lainnya. Kemudian ada singkatan dan akronim. Singkatan, nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Kemudian ada lambang kimia. Singkatan satu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya CM dan CU. Ada juga akronim nama dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya ABRI dan PASI. Kemudian ada akronim nama dari yang berupa gabungan satu kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya akabri dengan huruf A di awal, huruf kapital. Kemudian ada lagi akronim yang bukan nama dari berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu. Semua huruf dari pemilu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian pembahasan selanjutnya ada angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor yang lazimnya ditulis dengan angka Arab atau angka Romawi. Fungsinya menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Kemudian melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Selanjutnya ada menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Penulisannya, lambang bilangan utuh dan pecahan dengan huruf. Yang kedua, lambang bilangan tingkat. Yang ketiga, lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Yang keempat, ditulis dengan huruf jika dinyatakan satu atau dua kata, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Yang kelima, ditulis dengan huruf jika terletak di awal kalimat. Kemudian ada kata ganti. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kusapa dan kau beri. Kemudian yang contoh yang kedua ada ku, mu, dan nya. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bukuku miliknya. Dan yang terakhir ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, sang kancil dan si pengirim. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.